Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Ya, PSBB di Ibu Kota akan kembali berlaku mulai Senin besok 14 September 2020. Apakah kebijakan ini mampu menekan laju angka kasus COVID-19 yang masih terus menanjak atau justru sesuai kekhawatiran banyak pihak, mendorong melemahnya ekonomi masyarakat di Ibu Kota? Kami akan membahasnya bersama dua narasumber yang sudah bergabung bersama kami di Prime Time News malam hari ini. Yang pertama ada Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria dan Kepala Departemen Epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Tri Yunis Miko Wahyono. Selamat malam Bapak-Bapak, saya ingin ke Mas Riza terlebih dahulu. Mungkin saya ingin menjembatani apa yang paling banyak ditanya oleh masyarakat. Mas Riza, apa bedanya PSBB yang diperketat kali ini dengan PSBB di awal pandemi kemarin? Ya, ada beberapa perbedaan. Jadi kalau melihat apa yang sudah diumumkan Pak Gubernur tadi, memang ada banyak yang ditutup, tapi ada beberapa yang kami ketatkan. Ya. Sebagai contoh itu perkantoran yang sebelumnya di masa transisi dibuka 50%, mulai besok itu dibuka hanya 25%. Kemudian juga tempat ibadah, kalau di PSBB yang pertama tutup semua, di masa transisi dibuka semua dengan pengetatan 50%. Nah, sekarang tetap dibuka rumah ibadah, kecuali rumah ibadah atau tempat ibadah yang di tengah kota, yang kami menyebutnya rumah ibadah raya, yang dikunjungi jamaah dari berbagai daerah atau berbagai wilayah. Nah, itu yang ditutup. Selebihnya rumah ibadah di komunitas, di rumah, di lingkungan warga dibuka. Kemudian yang ketiga terkait kegiatan ekonomi seperti mal dan pasar perbelanjaan tetap dibuka sebagaimana di masa transisi, kecuali rumah makan atau restoran kami minta tidak diperkenankan makan di tempat kecuali delivery atau take away ya, sistem antar. Itu beberapa perbedaan yang ada terkait dibuka ditutupnya atau pengetatan. Prinsipnya memang ada pengetatan di beberapa unit kegiatan atau unit usaha. Namun demikian kami pada PSBB sekarang akan meningkatkan lagi pengawasan yang lebih ketat dengan cara yang pertama menambah jumlah personil dari TNI dan Polri, kemudian kami berikan kewenangan yang lebih, nanti bisa saja petugas-petugas ini bisa memasuki wilayah-wilayah usaha, unit usaha, bahkan diperkenankan juga mengecek kantor-kantor yang selama ini menjadi klaster baru. Tapi kantor tetap buka, Mas Riza ya. Apa bedanya dengan yang PSBB di awal pandemi kemarin untuk perkantoran? Jadi kalau di PSBB pertama itu semua kantor tutup kecuali 11 perkantoran atau unit usaha yang dibuka yang dikecualikan atau kami menyebut yang esensial seperti perbankan ya, kemudian migas, perhubungan, perhotelan, logistik terkait dengan makan minuman dan lain-lain itu yang dibuka. Nah sekarang 11 unit yang dikecualikan tetap dibuka dengan batasan 50%. Yang lainnya kami minta dibuka taman dengan batasan maksimal 25%. Bahkan kami meminta pada pimpinan usaha agar mengatur jam kantornya agar tidak terjadi penumpukan, shift. Kemudian kami minta sedapat mungkin juga kalau bisa tetap bisa bekerja di rumah. Prinsipnya kami mendorong, menghimbau sekalipun ada pembukaan sebesar 25%, pengetatan 25% dari 50% ke 20%, kami minta sedapat mungkin untuk tetap bekerja di rumah. Karena klaster kantor ini termasuk tempat yang belakangan ini sangat besar terjadi penyebarannya. Baik, saya ingin ke Pak Miko. Pak Miko, ini akhirnya dijawab langsung oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Apa yang diminta teman-teman epidemiolog? Bahwa rem darurat ini sudah harus ditarik. Apa tanggapan Anda? Ya, rem darurat sekarang ditarik ke bisa tariknya kurang tinggi atau tariknya pakem sekali. Nah, itu amat tergantung pada kerumunan yang dapat dicegah. Kalau ke PSBB-nya lokal, maka kerumunannya akan lebih kecil dibanding yang PSBB provinsi. Nah, PSBB provinsi ini juga kantor masih dibuka 25%.
itu akan menimbulkan kerumunan, gitu, meskipun 25%. Jadi efektivitasnya pasti lebih bagus dibanding PSBB pertama. Jadi PSBB pertama lebih bagus dari sekarang. Kalau sekarang orang yang tetap di rumah pada PSBB pertama itu dalam evaluasinya 60%. Saya nggak tahu pada PSBB yang sekarang. Jadi pada waktu itu saja PSBB pertama hanya menyebabkan 60%. Jadi pada PSBB sekarang saya yakin akan lebih kurang. Jadi akan kurang sekali dari 60%. Jadi mungkin efektivitasnya lebih rendah dari PSBB pertama. Yang pertama pun juga angka masih belum menurun, artinya ini juga tidak bisa menjamin efektivitasnya. Apakah nanti angka kasus COVID-19 di DKI Jakarta bisa turun atau paling tidak dikendalikan atau tidak? Nanti dijawab lagi Pak Miko sesaat lagi usai jeda di Prime Time News. Baik, kita lanjutkan lagi perbincangan di Prime Time News. Saya ingin kembali ke Pak Miko. Pak Miko, tadi Anda mengkhawatirkan soal kerumunan yang masih dibuka ruangnya begitu ya, termasuk di perkantoran. Kalau menurut Anda apa kemudian yang harus dilakukan agar efektivitas PSBB yang kali ini bisa lebih bagus, lebih baik, walaupun tadi masih ada ruang-ruang yang bisa berkumpul lebih banyak lagi orang-orang? Ya, jadi PSBB sekarang itu berkejaran dengan satu puncak wabah kedua. Puncak wabah pertama itu terjadi pada bulan April dengan positivity rate 14%. Maka puncak wabah kedua ini akan segera timbul kalau puncak wabah pertama itu terlampaui. Yang kedua adalah kapasitas pelayanan kesehatan. Kapasitas pelayanan kesehatan untuk pasien berat dan kritis itu tinggal 20%. Sehingga penambahan kasus COVID-19 itu harusnya berkejaran dengan dua hal tersebut begitu. Wabah puncak wabah kedua dan kapasitas pelayanan kesehatan. Jadi kalau tidak bisa menurunkan jumlah yang benar diharapkan, maka puncak wabah kedua akan terjadi dan kapasitas akan penuh. Dan kalau itu penuh, bayangkan saja maka akan terjadi kepanikan. Saya takut terhadap kepanikan tersebut yang terjadi. Kalau efektivitasnya itu relatif, karena itu sangat tergantung pada kepatuhan masyarakat menjalankan protokol kesehatan. Artinya penindakannya juga, ya penindakannya juga harus lebih tegas, jauh lebih tegas dari yang kemarin-kemarin. Ya, artinya PSBB ini harus lebih berat dibanding PSBB 1 dan 2 gitu. Jadi kalau nggak berat, saya takut kapasitas pelayanan kesehatannya terlampaui. Ya, baik. Mas Riza, itu kekhawatiran dari epidemiolog soal kerumunan yang masih terbuka kesempatannya, terutama di ruang-ruang publik. Mal yang kemarin PSBB di awal pandemi ditutup, sekarang dibuka dengan kapasitas tertentu, perkantoran juga, dan ini sangat berhubungan dengan kapasitas layanan kesehatan karena kepatuhan atau tingkat kepatuhan masyarakat masih rendah. Bagaimana kemudian agar bisa lebih efektif, bisa lebih ketat, bisa lebih kuat PSBB kali ini? Pertama, kedua, terkait situasi dan kondisinya. Ketika PSBB yang pertama, kan jumlah kasusnya masih sedikit. Artinya penyebarannya belum sebanyak sekarang. Kasus aktifnya juga masih sedikit, ya. Tentu sekarang kan jumlahnya sudah sangat jauh berbeda. Artinya sekarang tingkat penyebarannya bisa lebih cepat. Itu juga kekhawatiran kita. Yang kedua, perbedaannya dulu kan masyarakat di awal lebih disiplin karena ada ketakutan dan lain sebagainya, ada kesadaran. Sekarang masyarakatnya itu mulai letih, mulai bosan, sehingga juga mulai tidak patuh. Nah, dari dua hal ini memang di PSBB kedua ini kami tentu harus bekerja lebih ekstra untuk itu. Kami menyiapkan aparat sebanyak mungkin dan memberikan kewenangan-kewenangan, memberlakukan denda progresif sebagaimana disampaikan Pak Gubernur tadi. Kemudian kami minta juga setiap satuan tugas dari tingkat provinsi sampai ke tingkat RT RW, bahkan setiap rumah ada kader COVID yang bertugas memastikan agar semuanya melaksanakan protokol COVID. Bahkan juga
kami menghadirkan aparat yang banyak tadi untuk juga masuk ke unit-unit kegiatan TNI Polri, bahkan juga bisa diperkenankan masuk ke kantor-kantor untuk memastikan bahwa di kantor yang dalam 10 hari terakhir ini menjadi klaster yang sangat besar, kami minta untuk patuh dan disiplin. Mudah-mudahan dengan ada perhatian lebih seperti ini dan juga dukungan dari pemerintah pusat, sekalipun di PSBB kedua ini penyebarannya sudah lebih banyak jauh dibandingkan di PSBB yang pertama, mudah-mudahan kita bisa mengurangi, membatasi, bahkan kita berharap bisa segera memutus mata rantai penyebaran COVID. Di samping memang pemerintah juga melakukan berbagai upaya, diantaranya melakukan pengelolaan sarana isolasi. Bagi mereka tidak diperkenankan lagi yang terpapar untuk melakukan isolasi mandiri, tapi kami pemerintah pusat dan daerah telah menyiapkan beberapa tempat seperti di Wisma Atlet, nanti di penginapan, di Wisma, di GOR, dan tempat-tempat lain yang kami tunjuk. Baik. Mas Riza, ada kekhawatiran juga, ada pertanyaan juga. Mungkin saya bisa mewakili juga Pak Miko, apakah ini juga menjadi kekhawatiran dari teman-teman epidemiolog soal partisipasi teman-teman pemerintah di penunjang ibu kota, ada Bogor, Depok, Bekasi. Jika mereka tidak ikut melakukan penerapan PSBB yang ketat, ada kekhawatiran ini tidak akan efektif. Bagaimana menjawabnya? Ya, jadi Untuk itu memang kami telah berkoordinasi. Ya, Mas Riza silakan. Ya, kami sudah berkoordinasi dengan pemerintah pusat, juga dengan pemerintah daerah, dengan daerah tetangga seperti Jawa Barat, Provinsi Banten, kemudian dengan Bogor, Tangerang, Bekasi, Depok. Prinsipnya kami sangat berterima kasih dengan Provinsi Banten dan Provinsi Jawa Barat yang memberikan kesempatan dan mendorong agar kabupaten kota yang kebetulan bertetangga dengan Jakarta untuk terus mengikuti kebijakan apa yang diambil pemerintah daerah selama ini. Itu juga disampaikan kepada pemerintah pusat oleh Gubernur Banten dan Gubernur Jawa Barat. Jadi kami sangat yakin bahwa ke depan kami akan terus melakukan koordinasi dan bersinergi positif dengan pemerintah daerah di Jawa Barat dan Banten. Ya, baik. Pak Miko, ada jawaban tersendiri soal partisipasi dari pemerintah daerah penunjang di ibu kota? Ya, jadi kalau Jabodetabek atau Jakartanya nggak ada ya. Jabodetabek itu melakukan hal yang sama, itu akan lebih efektif. Gitu. Efektivitasnya akan menambah efektivitas di Jakarta. Nah, kalau berbeda bukan tidak efektif, berarti efektivitasnya akan menurun. Jadi kalau seandainya kalau semua melakukan itu, efektivitasnya menjadi 80%, kalau 80% orang di rumah ya. Kemudian Jabodetabek juga melakukan hal yang sama, akan sama begitu efektivitasnya. Karena kerumunannya akan sama, begitu. Kalau tidak ya akan jadi berbeda, begitu. Jadi lebih baik bersama-sama harusnya ya perketat PSBB ya. Betul. Baik. Terima kasih Pak Miko, terima kasih Mas Riza atas waktunya di Prime Time News malam hari ini.